Sampai depan, karena sebentar lagi acara akan kita mulai. Dan kami beritahukan juga untuk kami menghormati Kepala Pemerintahan Kota Palangkaraya yang mewakili, dan kami menghormati narasumber dari Universitas Palangkaraya. Kita bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Limpahkanlah kekuatan, kesehatan, dan kebijakan berpikir kepada kami semua yang terlibat dalam kegiatan ini, serta bimbinglah selalu yang kami harapkan dari kegiatan ini dapat terwujud dan terlaksana dengan baik demi Kota Palangkaraya yang maju, rukun, dan sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya coba mewakili. Kebetulan Kepala Bapedalitbang kita dirangkap oleh Bu Asekda Kota Palangkaraya selaku PLT Bapedalitbang, dan kebetulan juga beliau ada acara yang mungkin sama pentingnya dengan pagi hari ini. Ada acara di Lapas 2 Palangkaraya dan di kantor kita semua. Om Swastiastu, tabe selamat tinggal salam tahujud kahidang melempar adil kata nino baca amin kasalungga sehat kajubata. Harus yang saya hormati Bapak Wali Kota Palangkaraya yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten 2, Kepala OPD pada tentang persoalan terbatas, 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terbatas, 5 Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di lingkungan Kota Palangkaraya, Peraturan Wali Kota Palangkaraya Nomor 13 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Palangkaraya, ketujuh Keputusan Wali Kota Palangkaraya Nomor 188 penguatan kolaborasi pemerintah Kota Palangkaraya dengan perusahaan selaku anggota Forum TJSL dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah Kota Palangkaraya. Ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan acara rapat koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Palangkaraya tahun 2023 dilaksanakan selama 1 hari, hari Senin, tanggal 11 September 2023 pukul 8.30 sampai dengan selesai. Tempat Aula BPK Roya 2, serta penyelenggaraan rapat koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Palangkaraya tahun 2023 adalah sebagai berikut. Laporan Kepala Bapedalitbang Kota Palangkaraya selaku Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Palangkaraya. Sambutan dan pembukaan oleh Wali Kota Palangkaraya Fitria Husna Karina. Kemudian nanti ada pemaparan kedua penguatan oleh Bapak Wali Kota Palangkaraya berkenan membuka secara resmi kegiatan rapat Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Palangkaraya tahun 2023. Selanjutnya kami mohon maaf bila ada dalam penyelenggaraan acara ini ada terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Sahe Sahe Sahe. PLT Kepala Bapedalitbang Kota Palangkaraya Dr. Hera Anugrahayu MSI, cap ditandatangani. Perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan Bapedalitbang Kota Palangkaraya. Kita dengar dan simak bersama sambutan Wali Kota Palangkaraya yang akan disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Palangkaraya,
sekaligus membuka secara resmi acara kita. Perkenalkan kami menyampaikan salam hormat dan mohon maaf dari pimpinan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kebetulan ini pada akhir-akhir masa jabatan beliau, jadi kebetulan ada banyak agenda rapat yang beliau ikuti. Sarapan dengan lontong ketupat. Salam santun saya aturkan untuk semua hadirin terhormat. Terhormat juga hadir juga Kepala Bapeda yang mewakili pelayanan sosial dan mewakili. Yang terhormat juga Ketua Dewan Adat Dayak Kota Palangkaraya, Rektor Universitas Palangkaraya yang mewakili secara sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk hasil yang lebih optimal serta berdampak terhadap peningkatan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan lingkungan. Merupakan wujud kesadaran sekaligus komitmen perusahaan perseroan untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik untuk perusahaan itu sendiri maupun masyarakat. Hadirin yang saya banggakan, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia untuk mengatur adanya kewajiban para pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup maupun lingkungan sosial di wilayah kegiatan usahanya. Ketiga, memberikan kesempatan mengikuti program pemberdayaan yang rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hadirin sekalian yang saya hormati. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan atas nama kita yang hadir, maka kegiatan rapat koordinasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan resmi dinyatakan dibuka. Kami berperan teguh pada filosofi utang, letar, dan serta semangat semula, maju terus pantang mundur dan tidak pernah menyerah. Mari kita berkarya dan memberikan kontribusi membangun untuk kemajuan Kota Cantik Palangkaraya yang kita cintai bersama. Baik, mohon izin Pak Asisten, Ibu Dosen, dan Pak Kabit. Selanjutnya kita akan melaksanakan foto bersama dengan para peserta rapat. Dalam kesibukan Bapak Ibu semua dalam aktivitas usahanya, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Tri. Saya selaku moderator yang akan memimpin jalan. Hari ini ada dua narasumber dari Universitas Palangkaraya dan dari Bapeda Kota Palangkaraya. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dua paparan sekaligus yang selanjutnya akan kita. Yang pertama kami persilakan yaitu Ibu Dr. Fitria Husna Tarina SE MSI Akacia CSN. Beliau Rahayu ada salaman di guna latai salam sambujud kerenda Malepang Adil Katalino Bacuramin Kasauga Basengat Kajubata. Terima kasih semangatnya Bapak Ibu para pemangku kepentingan yang kalau di forum TJSL ini punya posisi yang sama. Jadi saya mengambil perspektif bagaimana pelaksanaan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan ini dari perspektif para pihak, karena kemudian tidak ada sesuatu program apapun bisa berhasil dalam forum TJSL ini kalau ada Undang-Undang 40 ini sebagai jagoannya untuk kita mendasari bagaimana forum TJSL ini menjadi sebuah forum yang nanti punya makna atau dampak
Undang-Undang 25, kemudian peraturan pemerintah bagaimana eksekusi di perseroan terbatas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Turunannya ini dasar hukum tentang hal-hal teknis, di mana DJSL akan bicara tentang fakir miskin, akan bicara tentang penanganan air, akan bicara tentang penanganan lingkungan, akan bicara tentang sampah, komitmen, tanggung jawab yang bisa terukur dalam jangka panjang. Ya, coba kalau diterima Bapak Ibu, kasih 5 kilo, kemudian dimasak. Ukurannya apa? Ukuran berkesinambungan yang Bapak Ibu bisa catat di korporasi, di lembaga, di pemerintah daerah kita. Dampak itu, kalau kita meriset tentang CSR, dampak itu tidak saat ketika Bapak Ibu makan kemudian kenyang, tidak langsung. Tapi ada lag time dari dampak itu, sehingga ukurannya ketika pemerintah daerah saat ini melaksanakan program, maka yang berikutnya yang akan bisa mengukur. Biasanya lebih, ya. Jadi dampaknya itu ada time series, ya. Jadi ini yang kemudian seringkali kalau sisi akademisi kami mencoba mengkomunikasikan, mengadvokasi kepada mahasiswa dan beberapa dosen bahwa bukan dari kami, ya, kami tidak report dan kemudian secara sistematika perusahaan selesai. Tapi tidak seperti itu. Ada bagian-bagian dari perusahaan yang kemudian ingin para pemangku kepentingan ini berperan apa di dalamnya. Jadi kami ingin kalau kami membangun sebuah kelas atau membangun sebuah gedung, kami ingin effort Anda itu seperti apa. Jadi bukan mengajukan proposal, bukan mengajukan metrik peta jalan dari bagaimana perusahaan-perusahaan baik itu BUMN maupun perusahaan-perusahaan lain yang swasta ada regulasi yang memang kuat untuk mendukung, ada reward dan punishment yang tersedia. Jadi motivasi biasanya selalu dikaitkan seberapa besar reward yang didapatkan dan seberapa menakutkan atau seberapa risknya, resikonya dari punishment yang diberikan. Pembelajaran dan pertukaran pengetahuan, Bapak Ibu, proses CSR itu bukan berarti bahwa masing-masing pihak itu berdiri pada kemampuannya sendiri atau tonggaknya sendiri. 101 macam persepsi dan frekuensi kita masing-masing, tapi kita mau bersama-sama. Itu awal yang baik. Healing together is a process, progress baik. Jadi proses yang baik dengan progres yang baik. Kalau setelah ini Bapak Ibu tetap menjaga komitmen untuk ada dalam forum ini dan mau menggunakan atau share atau transfer visi misi itu dengan baik. Tapi yang terakhir, working together is a success. Bapak Ibu tidak hanya berhenti di sini, duduk di sini, dan setelah ini kita juga mau mencurahkan pikiran kita, tapi mengerjakannya bersama-sama untuk pertumbuhan ekonomi yang baik, untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Itu barang mahal di Indonesia, tapi kita mau dalam forum ini bahwa baseline kita adalah kolaborasi dan sinergi. Dan semoga saja perspektif kita menjadi sama ya Bapak Ibu. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Iya, semangat. Baiklah, berbicara tentang kolaborasi, di sini kita juga akan mendengarkan paparan dari narasumber kita yang kedua, bagaimana beliau menyampaikan suatu konsep bagaimana kita mengkolaborasikan, mensinergikan berbagai program untuk peningkatan pembangunan di Kota Palangkaraya. Langsung saja kita panggil Pak Dodi Irawan ST. Beliau lahir di Amungkai tanggal 5 Januari 1980. Beliau saat ini menduduki sebagai Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam. Saling berkolaborasi ke depannya untuk pembangunan Kota Palangkaraya. Di sini kami dari Bank Kota Palangkaraya akan mencoba menyampaikan konsep kepada Bapak Ibu semua. Kemarin kita sudah sampaikan kepada OPD di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya. Nah, setelah ini akan kita sampaikan dengan pihak-pihak Bapak Ibu, perusahaan, BUMN dan BUMD serta akademisi. Dan nantinya pasti akan kami minta masukan saran pendapat dari Bapak Ibu untuk dapat kita sampai berkolaborasi dengan baik supaya nanti untuk kemaslahatan masyarakat Kota Palangkaraya. Di sini saya akan coba menyampaikan kalau kita kepanjangannya warga unggul Kota Rapi. Nanti coba saya jelaskan. Mungkin tadi sudah disampaikan dengan detail Bapak Ibu begitu ya. Next, langsung aja.
Nah ini Bapak Ibu, visi misi RPJPD. Apa sih RPJPD? RPJPD adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah, itu tahun 2008 sampai dengan tahun 2028. Ada visi, ya, ada smart environment, ada smart society, dan smart economy. Next. Nah ini 3 pilar yang saya rasa sangat penting dan berperan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palangkaraya. Yang pertama adalah kalau kita berbicara komponen untuk good governance, ada pemerintah, ada sektor swasta atau dunia usaha, dan ketiga adalah masyarakat. Itu sangat berperan karena bertiga pilar atau komponen ini akan bekerja sama secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama atau kita sebut dengan network governance, kolaborasi. Intinya kolaborasi. 3 poin ini sangat penting Bapak Ibu, karena kami selaku pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Publis di sini, begitu laporan keuangannya, begitu juga bentuk bantuan apapun, barang, program dan segala macam akan terekam di forum CSR online ini. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini kan kita sedang lagi proses perbaikan ya aplikasinya, dan teman-teman BPBD sedang berjuang melawan api Bapak Ibu, api karhutla, kebakaran hutan dan lahan, dan banyak sekali membutuhkan bantuan dari pihak-pihak terkait dari perusahaan. Nah, Bapak Ibu bisa langsung memberikan sumbangan atau bantuan kepada. Nah makanya sekarang kami dari Bapak selaku sekretariat mencoba untuk menampilkan semua kegiatan PJSL berupa Instagram. Karena Bapak Ibu mungkin sekarang kita sudah familiar ya dengan yang namanya dunia maya, Instagram. Tidak perlu melaporkan secara tertulis, cukup dengan seperti ini sudah sangat-sangat membantu. Artinya kita mensosialisasi dari Bank BRI, Bank Altam, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kemudian ada PT Bulog, juga ada dari perusahaan Argo. Dan kebetulan tahun 2020 kita kena pandemi ya Bapak Ibu, pandemi karena memang banyak sekali perusahaan-perusahaan atau dunia usaha yang mengurangi karyawan di tahun 2020. Dan alhamdulillah sampai 2023 dari pertemuan Januari sampai Juli 2023 banyak sekali bantuan-bantuan dari pihak-pihak jasa, baik itu dari PT Kaspen, PLN, kemudian juga dari Bank Altam yang sangat berperan sekali dalam pemberian bantuan. Coba next. Ini akan kita gunakan Bapak Ibu untuk SOP seperti ini. Kami dari Bank selaku sekretariat CSR. Nah, pola ini akan kami konsep draftnya nanti dalam bentuk SK oleh kota. Misalnya langkah pertama, usulan dari masyarakat bisa melalui website tadi atau melalui kami sekretariat CSR di Bapak. Usulan masyarakat akan kami lempar dan akan kami silakan nanti ke perusahaan. Ini pasti akan ada melakukan cek ke lapangan Bapak Ibu kalau itu bentuknya infrastruktur atau bangunan. Karena kami harapkan bantuan apapun itu harus clear and clean, tanpa ada bermasalah di kemudian hari. Dan kemudian karena ini berbentuk barang misalnya, itu harus tercatat di aset Bapak Ibu, aset pemerintah kota, sampai barang yang diberikan dan disumbangkan tidak tercatat dalam aset tadi, jadi tercatatnya pemerintah kecamatan. Kecamatan mengusulkan lagi ke kota. Kota akan menggodok sesuai dengan kebutuhan APBD kita. 7 indikator ini yang menjadi acuan kita dalam memberantas masalah kawasan kumuh. Coba next. Nah, kita Bapak Ibu, saya sampaikan Kota Palangkaraya sebenarnya sudah memiliki SK Umum Kota Palangkaraya Bapak Ibu. Itu di tahun 2021. Luas totalnya adalah 235,49 hektar. Ini sudah ditetapkan di tahun 2021. Coba di next di tahun 2022. Setelah kita hitung, ternyata pengurangannya hanya 46,47 hektar Bapak Ibu. Cuma 20% dari total kumuh yang ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota tadi. Nah, ini ternyata ada masalah, ada kekeliruan, ada yang kurang pas kayak kok dalam 1 tahun coba tidak ada satu regulasi atau aturan yang sempurna. Pasti ada kekurangan yang perlu kita perbaiki atau kita evaluasi. Salah satunya adalah
reward dan punishment. Kami tentu pasti harus memberikan reward yang lebih kepada Bapak Ibu yang sangat berperan terhadap pembangunan di Kota Palangkaraya. Tadi disampaikan oleh Ibu Fitri ini membuka wacana pemikiran. Jadi kita semua bahwa sebenarnya Kapolri secara sebenarnya itu tidak hanya seperti yang ada pemahaman masyarakat pada saat ini, memberi bantuan sudah selesai, tapi kita tidak bisa mengukur output dan outcome-nya, sehingga kita tidak tahu berapa besar kontribusi dari pengusaha yang ada di kota. Mungkin untuk koordinasi atau organisasi yang bisa diuruskan sama. Kami selalu organisasi di organisasi profit dan memang berdemokrasi. Lalu kita berbicara mengenai itu media juga jadi menteri kesempatan dari keuntungan kesempatan, lalu kita juga dakwah dan awal. Ini saya tanyakan. Narasumber tadi berdua. Memang kita mungkin siang ini baru dapat informasi bahwa ada beberapa kegiatan yang sudah teraplikasikan yang menurut kami adalah bagian dari CSR. Contoh misalnya pengabdian masyarakat. Biasanya kalau bidang kesehatan tidak akan jauh daripada bakti sosial, pengabdian masyarakat dan lain-lain. Contoh pengabdian masyarakat, bakti sosial, menjaga lingkungan, misalnya dalam pengelolaan sampah juga kan itu juga bagian dari